Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, panutan keluarga harmonis. Balap lari pun menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad yang menonjol. Selain karena yang paling muda, Siti Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti. Karena begitu mengesankan. Dari segi kecakapan, The Rosat Journal of Islamic Studies mengatakan bahwa Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Dirinya memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi Muhammad. Sehingga, Nabi Muhammad yang memiliki sisi romantis bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Pasangan yang saling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain yang juga ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Seperti apa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah? Simak ulasannya di video ini. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun, ketika itu romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Siti Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Nabi Muhammad. Sebab, Siti Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi Muhammad yang masih perawan karena dinikahi oleh Nabi Muhammad ketika usianya masih anak-anak. Oleh karena itu, Siti Aisyah dibiarkan menggunakan masa anak-anaknya sesuai usianya. Baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi Muhammad pun memperlakukan Siti Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Siti Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan, Nabi Muhammad memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi Muhammad lakukan agar hidup Siti Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Siti Aisyah tidak luput dari pantauan Nabi Muhammad. Siti Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari, Siti Aisyah keluar bersama Nabi Muhammad. Beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi Muhammad karena tubuh Siti Aisyah sudah padat dan berisi. Siti Aisyah cemberut. Tetapi Nabi Muhammad meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Siti Aisyah yang menang. Tetapi kali ini Nabi Muhammad yang menang. Bahkan, Nabi Muhammad sangat mengetahui karakter Siti Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif. Tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah dan kapan kamu bahagia." Merasa heran, Siti Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi Muhammad menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah, demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang kau bersumpah, demi Tuhan Muhammad." Siti Aisyah kemudian tersipu. Tawanya lepas tak tertahan, "Demi Allah. Wahai Nabi Muhammad, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Siti Aisyah. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi Muhammad dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan sangat intimnya Siti Aisyah bersama Nabi Muhammad. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu dari contoh kecil dari praktik keintiman dan keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri.
Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun, keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lain. Meski sering disebut kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami istri ini. Dilansir Nadatul Ulama Online. Inilah beberapa hal dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. 1. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ia berkata, terkadang Nabi Muhammad disuguhkan sebuah wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Nabi Muhammad mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Nabi Muhammad mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. 2. Mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah berkata, dahulu aku mandi junub bersama Nabi Muhammad dari satu bejana, di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang. Bahkan setelah melakukan hubungan seksual, Nabi Muhammad sosok suami panutan yang ideal. Bahkan pernah berkata bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang baik perlakuannya kepada istrinya. 3. Memberi perlakuan baik saat istri haid. Saat haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood swing atau perubahan suasana hati. Sebagai suami, Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada istri. Siti Aisyah berkata, dahulu Nabi Muhammad meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu. Bukan hanya itu. Bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya, dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Dalam hadis lain, Siti Aisyah berkata, dahulu aku menyisir rambut Nabi Muhammad, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis Bukhari dan Muslim. 4. Memberi panggilan khusus. Nabi Muhammad suka memanggil Siti Aisyah dengan panggilan, Ya Aisy, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. Nabi Muhammad memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Humaira, yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Qadi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Siti Aisyah, Ya Humaira, adalah bentuk tasgir panggilan kecil kasih sayang dan cinta. 5. Berbincang bersama istri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama istri kemudian membincangkan banyak hal di luar rumah. Kemudian berbicara dari hati ke hati hingga mengingat memori bersama. Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah meriwayatkan tentang kebiasaan Nabi Muhammad, yang keluar kota selalu membawa istri. Nabi Muhammad ketika malam hari berjalan bersama Siti Aisyah, berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas. Ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi Muhammad mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi Muhammad, lantas mengundangnya untuk makan.
Sedangkan Siti Aisyah berada di samping Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Siti Aisyah dan berkata, "Tidak," kemudian memberi isyarat kepadanya. "Bagaimana dengan ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi Muhammad memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Iya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 7. Menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amarah dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, ketika Aisyah marah. Maka Nabi Muhammad mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwaisi, panggilan kecil Aisyah. Katakanlah, 'Ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku. Hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan.'" 8. Hanya menikah sekali. Dikutip HuffPost. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah bukan hanya terjadi saat mereka hidup. Dicatatkan sebagai kisah cinta yang sejati. Siti Aisyah tidak pernah menikah lagi setelah Nabi Muhammad meninggal. Mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Siti Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan. Bagaimana tidak? Sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.